Intro. Halo trainers, balik lagi di Not. Beberapa hari yang lalu kita menyaksikan bahwa video training YouTube di Indonesia adalah cover lagu Aisyah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di sini gua nggak bakal ikut-ikutan cover lagu, soalnya gua nyadar diri coy. Suara gua hancur banget, mirip adukan semen kebanyakan air coy. Dan di sini gua akan memberikan fakta-fakta unik tentang Aisyah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, langsung aja ke fakta yang pertama. Check this out. Putri Abu Bakar Asy-Siddiq, seorang sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu khalifah pertama. Awalnya Aisyah akan dinikahkan dengan Jubair bin Mut'im, tetapi pernikahan tersebut tidak terjadi dikarenakan Abu Bakar Asy-Siddiq telah masuk Islam duluan coy. Jadi bapaknya si Jubair ini tidak mau jika punya menantu orang muslim, karena dia takut kalau nanti anaknya bisa masuk Islam juga coy. Ya mungkin bapaknya si Jubair ini seorang kafir Quraisy, jadi nggak mau kalau nanti anaknya bisa masuk Islam juga. Nikah muda. Menurut para ahli, Aisyah dipinang 2 atau 3 tahun sebelum akhirnya berumah tangga dengan Rasulullah. Tapi di sini ada beda versi mengenai umur berapa sebenarnya Rasulullah SAW menikahi Aisyah. Termasuk Sahih Bukhari dan Sahih Muslim menyatakan bahwa upacara pernikahan beliau terjadi di usia 6 tahun. Dan Aisyah diantarkan untuk memasuki rumah tangga bersama Rasulullah di usia 9 tahun. Ya mungkin ini yang melandasi Syekh Puji untuk menikahi gadis di bawah umur ya coy. Ya sekarang kan Syekh Puji nikahin lagi tuh anak usia 7 tahun coy. Ya mungkin inilah dasar beliau untuk menikahi anak di bawah umur. Nah itu mau walau alam bisawab lah. Aisyah radhiyallahu an pernah memimpin perang Jamal. Dan perang Jamal sendiri adalah perang yang terjadi di Basra, Irak pada tahun 656 Masehi, antara pasukan yang berpihak pada Ali bin Abi Thalib atau menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pasukan yang berpihak pada Aisyah radhiyallahu anha yang menginginkan keadilan atas terbunuhnya khalifah terdahulu mereka, yaitu Utsman bin Affan coy. Setelah berbayat atas kekhilafahan Ali bin Abi Thalib, Thalahah bin Ubaidillah dan Jubair bin Awam pergi ke Mekah dan bertemu dengan Aisyah untuk meminta pertanggungjawaban kematian Utsman bin Affan. Maksudnya bertanggung jawab bukan Aisyah untuk bertanggung jawab, ya mungkin mengklarifikasi gimana nih kematian Utsman bin Affan, kita harus bagaimana ke depannya, mungkin seperti itu ya. Kemudian Ya'la bin Munyah dari Basra dan Abdullah bin Amir dari Kufah turut bergabung. Jadi banyak coy pasukan coy. Akhirnya mereka sepakat untuk berangkat ke Basra beserta 700 orang lainnya untuk mencari pembunuh Utsman bin Affan coy. Ya, pembunuhnya itu mungkin ada di Basra, Irak coy. Yang dipimpin oleh Aisyah radhiyallahu anha. Sampai yang di Basra, mereka menemui gubernur Basra yaitu Utsman bin Hunayf dan mereka pasukan Utsman ini menahan pergerakan pasukan Aisyah radhiyallahu anha dan berharap pasukan Aisyah ini mau menunggu kedatangan Ali bin Abi Thalib dari Madinah. Ya maksudnya untuk mencari solusi atau apalah itu, bermusyawarah bagaimana baiknya gitu. Jangan ada peperangan lah sama Islam coy. Oke. Tapi karena ada hasutan dari seorang Khawarij yang bernama Jalabah, peperangan antara gubernur Basra Utsman bin Hunayf dan pasukan Aisyah radhiyallahu anha tidak terbendung lagi. Akhirnya Utsman bin Hunayf ini meninggal di tangan pasukan Aisyah yang mengakibatkan kemarahan Ali bin Abi Thalib dan langsung mengumpulkan pasukan hingga 10.000 pasukan coy. Gubernur Basra meninggal, langsung Ali bin Abi Thalib itu mengumpulkan pasukan, mungkin membuat menyerang balik coy. Seorang pencemburu
Diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha pernah cemburu kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saat Rasulullah tidak ada di sampingnya. Pada waktu itu Aisyah radhiyallahu anha terbangun dari tidurnya dan mendapati Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak ada di sampingnya. Padahal malam tersebut adalah malam jatahnya beliau, coy. Malam jatahnya Aisyah bersama Rasulullah. Lalu Aisyah pergi ke rumah istri-istri Nabi dan bertanya apakah Nabi ada di rumah mereka. Tapi semua istri Nabi itu menjawab tidak ada. Akhirnya Aisyah ke masjid dan ternyata Rasulullah SAW sedang sholat malam, coy. Pernah melihat malaikat Jibril. Dari sekian banyak istri Nabi Muhammad SAW, Aisyah lah yang pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melihat malaikat Jibril, coy. Wih, istri Nabi yang pertama pun mungkin belum pernah ya untuk melihat malaikat Jibril. Ini Aisyah pernah diizinkan oleh Allah untuk melihat malaikat Jibril, coy. Istri yang paling disayang. Di samping Aisyah diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, Aisyah radhiyallahu anha bisa melihat malaikat Jibril seperti yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Safwan bahwa Aisyah radhiyallahu anha adalah istri yang paling disayang oleh Rasulullah, coy. Paling disayang, paling dimanja mungkin gitu ya. Jadi Rasulullah itu paling sayang sekali sama Aisyah. Menemani Nabi Muhammad SAW menjelang wafat. Saat detik-detik sakaratul maut datang, Nabi berada di pangkuan Aisyah, coy. Abdurrahman bin Abu Bakar datang membawa siwak dan Nabi memandang ke arahnya. "Oh, aku aminkan untukmu?" tanya Aisyah kepada Rasulullah. Nabi menganggukkan kepala, tanda setuju. Setelah dikunyah oleh Aisyah radhiyallahu anha, siwak tersebut digosokkan ke mulut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nabi pun memasukkan tangannya ke dalam bejana air yang ada di dekatnya dan mengusapkan ke wajahnya seraya berkata, "La ilaha illallah." Kemudian Nabi mengangkat tangannya dan memandang ke atas. Bersama-sama dengan orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Dan mereka itulah teman sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah karunia dari Allah dan Allah Maha mengetahui. Beliau melanjutkan dengan berkata, "Ya Allah, ampuni dan kasihanilah aku. Pertemukan aku dengan teman-teman yang tinggi kedudukannya. Ya Allah, pertemukanlah aku dengan teman-teman yang tinggi kedudukannya." Nabi mengulanginya kalimat tersebut sebanyak 3 kali. Kemudian tangannya lemas dan akhirnya nyawa terpisah dari raga. Nabi wafat sambil bersandar antara dada dan leher Aisyah. Wih, so sweet. Beliau meninggal di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Aisyah meletakkan kepala Rasulullah di atas bantal. Nabi wafat pada waktu duha hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau 8 Juni 632 Masehi. Kalau misalnya tepatnya hari ini atau tahun inilah 1388 tahun yang lalu, coy. Oke. Baik Trianas, mungkin itulah fakta-fakta Aisyah istri Rasulullah SAW. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari video ini dan semoga kita semua bisa meneladani cinta Rasulullah dan Aisyah radhiyallahu anha. Tetap jaga kesehatan dan see you next video. Ciao.